Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mania dimanapun kalian berada. Bertemu lagi di channel Sudut Gawang, channel yang membahas tentang sepak bola Indonesia. Oke Sobat Mania, kali ini kita akan membahas tentang Timnas Indonesia. Oke, tak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Let's go. Oke Sobat Mania, kali ini kita akan membahas tentang pemain yang tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk mengikuti ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 4 nanti. Jadi kemarin Patrick Kluivert dan stafnya sudah mengumumkan 28 pemain yang sudah dipanggil untuk mengikuti turnamen, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026 round 4 yang akan dilaksanakan di Arab Saudi nanti. Nah, dari pemanggilan itu ada beberapa yang mengejutkan bagi publik Indonesia, terutama pecinta timnas, yang mana ada beberapa nama yang tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert. Memang pastinya banyak sekali kontroversi dari berbagai kalangan, baik yang pro ataupun yang tidak pro kepada Patrick Kluivert, atau ya situlah. Kita akan membahas itu. Tentunya yang pertama yaitu ada Nadio. Nadio adalah kiper yang tidak dipanggil karena untuk kiper sendiri kita sudah ada Martin Paes, lalu ada Emil Audiro, dan yang ketiga kemarin yang dipanggil adalah Hernando Ari. Dari tiga kiper itu tentunya untuk stok kiper gak mungkin membawa satu kiper cadangan lagi. Akhirnya Nadiolah yang tidak diikutkan karena ya tahu sendiri mungkin itu pilihan dari pelatihnya. Memang untuk Martin Paes sendiri belum sepenuhnya fit, tetapi untuk perkembangan saat ini mungkin lebih baik lagi karena ya sudah lama juga untuk cederanya. Dan Martin Paes pernah menjadi kiper utama dari timnas Indonesia. Sebelumnya kiper utama yaitu ada Hernando Ari dan ada Nadio, dan kedatangan oleh Martin Paes menjadi yang utama, lalu ada yang kedua ada Hernando dan Nadio, dan sekarang juga kedatangan Emil Audiro. Dan tentunya pastinya bisa jadi Emil untuk saat ini akan dipasang oleh Patrick Kluivert, apalagi beberapa minggu terakhir di Liga Italia Emil menunjukkan kualitasnya sebagai kiper dunia. Oke, dan selanjutnya untuk pemain yang kedua yang belum dipanggil, yang tidak dipanggil, yaitu ada Wibowo ya, karena kita tahu dia adalah pemain muda yang baru kemarin hanya sekali saja bermain di uji coba kemarin, karena juga untuk uji coba sendiri belum penuh dan tentunya masih muda juga. Dan untuk stok di pemain depan atau sayap itu juga sangat banyak sekali. Mungkin di kesempatan lain agar makin bertambah lagi pengalamannya, untuk Wibowo akan dipanggil suatu saat. Lalu Asnawi, kalau Asnawi tentunya sepertinya dia kalah saing, karena untuk di sayap bagian kanan, bek kanan, yaitu ada Kevin Dix, lalu ada Sandy Walsh, dan ada Yance Sayuri. Mungkin tiga itu sudah sangat mumpuni, dan akhirnya walaupun Asnawi sendiri sangat menggila juga di tim Thailandnya, di Port FC sangat bagus, tapi untuk pandangan pelatih sendiri itu Asnawi kurang. Dan ada Arhan yang dulunya selalu menjadi starter dipanggil, sekarang juga tergeser karena di posisi sayap sangat juga banyak sekali. Ada Kevin Verdong, ada Dance James, lalu ada Eliano, terus
yang baru ada Jonathan, lalu Egy ya, dan Rafael Strijk. Kalau Rafael Strijk tentunya pasti akan kegeser dan tidak akan ke bawah ke senior. Karena apa? Sudah sangat top sekali. Ada Orat Mangun, lalu ada Ole Romani, dan yang pemain baru yaitu Miliano sebagai striker timnas sudah sangat bagus sekali. Dan Rafael Strijk harus belajar lagi karena kemarin sangat menggila juga di U23, tetapi teman-temannya yang kurang. Tentunya di Dewana United nanti Rafael Strijk bisa membuktikan dan akan bisa kembali lagi dipanggil oleh timnas. Dan selanjutnya ini dia ada 3 pemain lagi yang sangat mengejutkan, yaitu ya ada Ivar Jenner. Kalau Ivar Jenner sendiri sudah memberikan klarifikasi tentang dirinya bahwasanya dia masih belum bisa fit untuk mengikuti turnamen ini karena Ivar Jenner habis cedera, dan kemarin pengakuannya setelah di awal musim dia bermain ternyata kembali cedera lagi. Jadi untuk Ivar Jenner sendiri masih dalam benar-benar pemulihan diri untuk benar-benar fit dan bisa bermain lagi. Dan untuk rumor-rumor bermain itu ya itu Ivar Jenner pernah bermain di masa itu dan akhirnya cedera kembali. Dan semoga Ivar Jenner cepat sembuh dari cederanya dan bisa berkontribusi lagi di laga-laga timnas selanjutnya. Lalu yang yang selanjutnya yaitu ada Mads Hilgers. Untuk Mads Hilgers sendiri tidak bisa mengikuti atau tidak dipilih karena ini pengakuan dari Esko PSSI yaitu Arya Sinulinga, di mana Mads Hilgers sendiri masih belum jelas untuk kontraknya di FC20, yang mana sebelumnya Mads Hilgers akan keluar dari FC20 ternyata gagal untuk kontraknya, dan di saat Mads Hilgers kembali dia tidak dimainkan karena sebelumnya Mads Hilgers tidak mau memperpanjang kontrak. Tetapi sebenarnya Mads Hilgers sendiri sudah kontraknya itu belum habis, tetapi belum diperpanjang, dan saat ini Mads Hilgers tidak boleh main, bahkan tidak masuk skuad, bahkan tidak ikut di dalam bench karena yaitu inginnya FC20 sendiri Mads Hilgers harus tanda tangan kontrak dulu baru bisa. Semoga untuk kasus Mads Hilgers ini segera rampung dan tuntas dan bisa tampil lagi untuk klub ataupun timnas. Mungkin itu penyebabnya tidak dipanggilnya Mads Hilgers. Dan yang terakhir yaitu yang sangat mengejutkan adalah Marcelino Ferdinand. Tentunya ini sangat banyak sekali pro dan kontranya. Kenapa Patrick Kluivert tidak memanggil? Kemungkinan untuk Patrick Kluivert sendiri memandang seorang Marcelino itu dari bukan skillnya atau apanya, tapi menit bermainnya sangat kurang. Dan Marcelino di masa Sintayong memang walaupun menit bermain kurang, tetapi dia bisa membuktikan bahwa kelasnya itu sangat baik. Tetapi di masa ini seorang Patrick Kluivert belum bisa memandang itu. Dan untuk pengakuan dari PSSI sendiri, dari Arya Sinulinga, Esko PSSI, bahwasanya Marcelino juga masih memberikan kontrak karena Marcelino masih terhalang administrasi, yang mana dari Oxford United dipinjamkan di tim Slovakia, dan Marcelino belum bisa bermain sampai saat ini. Dan Patrick Kluivert sendiri mungkin melihat Marcelino sendiri waktu uji coba dia belum bisa membuktikan sama sekali. Di sini Marcelino sangat menjadikan berita yang sangat gencar
bahkan ada yang pro Marcelino dan ada yang pro oleh Patrick Kluivert dan ada yang kontra bagi keduanya. Tetapi ada ucapan atau klarifikasi lagi dari manajer timnas, yaitu Bapak Soemarji, yang mana Marcelino saat ini telah cedera dan posisi saat ini Marcelino masih ada di Jakarta, tidak di Inggris sana. Tetapi Marcelino masih menjalani pembugaran lagi karena Marcelino terkena cedera hamstring dan posisi masih di PSSI di Jakarta dan Marcelino masih pemulihan. Itulah kata Bapak Soemarji. Oke lah Sobat Mania, siapapun yang dipanggil oleh Patrick Kluivert, baik kalian suka atau tidak suka, kita harus memberikan dampak positif, dukungan yang positif kepada timnas Garuda agar timnas Garuda semakin bisa menuju ke Piala Dunia. Tentunya untuk materi pemain saat ini yang paham dengan karakter Patrick Kluivert dan staf-stafnya, seperti apa ingin bermainnya, seperti apa tujuan untuk bermainnya, itu yang paham pastinya pihak pelatih dan stafnya. Kita sebagai supporter memang bisa mengkritik, bisa memberikan masukan, tetapi jangan sampai di saat momen ini kita hujat dulu. Karena apa? Posisi di sini memang timnas Indonesia sangat dibutuhkan, yaitu semangat untuk melaju ke Piala Dunia melalui round 4 ini yang akan dilaksanakan nanti di bulan Oktober di Arab Saudi. Oke Sobat Mania, mungkin itu saja untuk penjelasan pemain yang tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert dan alasan-alasan dari pribadi atau POV dari saya pribadi tentunya. Dan saya ambil juga berita ini dari media, kenapa mereka tidak dipanggil, dan yang penting kita tetap dukung terus timnas Indonesia. Oke Sobat Mania, mungkin itu saja untuk informasi kali ini. Kita dukung terus timnas kita biar timnas menjadi timnas yang mendunia. Oke Sobat Mania, mungkin itu saja. Jangan lupa dukung terus channel Sudut Gawang dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel Sudut Gawang. Terima kasih yang sudah menonton dan tetap junjung sportivitas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.